Selamat pagi teman-teman. Nama saya Marvel dari kelas 11 Science. Dan pada hari ini saya akan menceritakan tentang pelayaran samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa pada tahun ke-15 hingga ke-16. Nah, periode ini dikenal sebagai zaman penjelajahan atau Age of Discovery, di mana bangsa-bangsa Eropa mulai menjelajahi samudra untuk mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama. Nah, pertama, mari kita bahas latar belakang dari pelayaran tersebut. Kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Asia dan Afrika tidak muncul tiba-tiba. Awalnya, motivasi utama mereka adalah perdagangan. Eropa ingin menjual hasil produksinya seperti pakaian kepada bangsa-bangsa Asia dan Afrika, sekaligus mencari komoditas berharga seperti emas dan rempah-rempah. Ada 3 faktor pendorongan utama pelayaran ini, yang disebut sebagai 3G. Nah, yang pertama itu adalah gold. Gold adalah keinginan untuk mencari kekayaan melalui perdagangan emas, rempah-rempah, dan hasil bumi lainnya. Nah, yang kedua adalah glory. Glory adalah ambisi memperluas kekuasaan dan kejayaan negara. Dan yang terakhir adalah gospel, yaitu penyebaran agama Kristen ke wilayah baru. Nah, sekarang saya akan membahas tentang bangsa Portugis. Bangsa Portugis menjadi pelopor pelayaran samudra. Salah satu tokoh pentingnya adalah Pangeran Henry yang dijuluk sebagai Sang Navigator. Ia mendorong pelaut Portugis menjelajahi pantai barat Afrika untuk mencari emas. Pada tahun 1415, ekspedisi Portugis berhasil menaklukkan Ceuta di Maroko. Dari situ, mereka mulai berdagang langsung dengan bangsa Afrika. Tokoh lain seperti Vasco da Gama kemudian menemukan jalur laut ke India pada tahun 1498, yang memudahkan perdagangan rempah-rempah. Sekarang mari kita bahas tentang bangsa Spanyol. Selain Portugis, bangsa Spanyol juga terlibat aktif. Dengan dukungan Ratu Isabella dan Raja Ferdinand, Christopher Columbus berlayar ke barat pada tahun 1492 untuk mencari jalur laut menuju Asia, tetapi mereka malah menemukan benua Amerika. Spanyol kemudian mengutus Ferdinand Magellan pada 1519 untuk memimpin ekspedisi mengelilingi dunia. Walaupun Magellan gugur di Filipina, ekspedisinya berhasil membuktikan bahwa bumi itu bulat dan semua lautan saling terhubung. Nah, pelayaran samudra tersebut menyebabkan Spanyol dan Portugis bersaing sangat ketat. Perjanjian Tordesillas pada tahun 1494 membagi wilayah penjelajahan mereka menjadi 2 bagian, yaitu Portugis menguasai jalur timur termasuk Asia, sementara Spanyol menguasai wilayah ke barat. Bagi Asia termasuk Nusantara, pelayaran ini membawa dampak besar. Bangsa Eropa mulai datang untuk berdagang rempah-rempah, namun lama-kelamaan berubah menjadi penjajahan. Nah, jadi pelayaran samudra oleh bangsa Eropa pada abad ke-15 dan ke-16 tidak hanya soal penjelajahan, tapi juga awal dari kolonialisme dan imperialisme. Motivasi gold, glory, dan gospel membawa mereka menjelajahi dunia, menemukan jalur baru, dan menghubungkan berbagai benua. Namun di balik itu semua, era ini juga menjadi awal penderitaan bagi banyak bangsa yang kemudian dijajah. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.